sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang sudah ada dan Engkau akan nyatakan lebih lagi hadirat-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami hadir membawa hidup kami hadir membawa persembahan kami yang terbaik. Engkau yang menyatakan lebih lagi Tuhan, semakin hari hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan melalui setiap hidup kami. Kau hadir dan Kau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Apapun yang terjadi dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya, biar hanya nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan. Tidak ada pribadi lain di tempat ini yang ditinggikan, tidak ada pribadi lain di tempat ini yang dimuliakan kecuali nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami angkat pujian kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami muliakan Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau yang layak ditinggikan, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kau hanya suci, Maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya.
sembah selamanya. Surga bumi punya ikan, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa. Kau disanjung sembah sama. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya. Kau kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sing haleluya, haleluya, oh haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan, sing haleluya, haleluya, haleluya. Kudus Engkau, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sing haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Anugerahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, we worship you.
muliakan di tempat ini Tuhan. Kami tinggikan hanya namamu, hanya namamu, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh, lawat setiap kami Tuhan. call your name, we call your name, we call your name. Kami panggil namamu yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang memulihkan, nama Yesus, nama Yesus Tuhan, nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Yesus, namamu Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kau dimuliakan, Kau diagungkan, Kau disanjung tinggi, Kau disembah. Hanya namamu, hanya namamu Yesus Tuhan.
kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kasih Tuhan sungguh mulia. Amin. Tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, amin, sungguh mulia, tulus dan sempurna, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, amin. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi, yes Lord, lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Terima pujian kami dari segenap hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih.
kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dari dalam lubuk hati kami katakan terima kasih. Oh Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Pujian kami pagi ini hanya anugerah-Mu, amin, buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, semuanya karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku
anugerah terindah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah. Sampai hari ini kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Dalam setiap keadaan kami, dalam setiap musim hidup kami, waktu berlimpah maupun waktu kekurangan. Pagi hari ini kami mau memutuskan untuk sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab Kau yang sudah membayar lunas setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ini pujian syukur kami Tuhan. Kami putuskan hari ini bahwa Kau satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Kami memilih untuk memilih Engkau Tuhan. Kami memutuskan untuk memilih Engkau dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam setiap keadaan kami mau katakan Tuhan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan
ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. mau mengasihi-Mu sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Kau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi bisa serahkan kepada hamba-Nya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh haleluya. Jesus. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua siap mendengar. Kami semua siap hati kami untuk kami bisa memperoleh berkat-berkat Tuhan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan pada pagi hari ini. Urapi kami, urapi lidah bibir kami, hamba-Mu. Urapi hati kami sehingga kami layak di depan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Pagi ini saya akan bagikan tentang misteri dari rintihan ya. Saudara tuh rintihan itu adalah satu jenis doa ya. Jadi doa ini doa yang jarang dialami orang percaya. Sebab apa? Waktu saya cek bahasa Yunaninya itu ternyata groaning itu dalam bahasa Inggris itu artinya sempit ya, narrow. Artinya sesuatu yang
mungkin gerakannya nggak begitu. Kalau sempit itu berarti kan gerakannya nggak begitu bisa cepat ya. Kita kadang-kadang alami banyak kesesakan dan sebagainya. Dan kita orang Kristen adalah jangan sampai dijadikan atau disebut sebagai orang Kristen jalan lebar. Kalau kita jadi orang Kristen jalan lebar berarti kita sesuatu yang tidak bagus ya. Karena apa? Kita seringkali kalau disebut jalan lebar berarti kita orang Kristen yang sukanya kedagingan, saudara ya. Tapi pada pagi hari ini saya ingin katakan bahwa kita ini orang Kristen jalan sempit ya. Jadi kata groaning, kata rintihan, kata erangan ya, kata keluhan itu merupakan doa ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bukan hanya kondisi psikologis atau kondisi kejiwaan kita, tetapi ini adalah doa yang jarang dialami oleh orang percaya. Sebab apa? Sebab gereja sekarang cenderung kepada jalan lebar ya. Banyak gereja yang menghindari salib, banyak gereja menghindari yang namanya kesengsaraan, aniaya ya. Banyak gereja saat ini lebih condong kompromi terhadap dosa, kompromi terhadap hal-hal yang dari dunia ini. Saya kemarin membaca bukunya Rebecca Brown tentang kutuk, saudara ya. Sekarang ini banyak orang-orang percaya itu suka ke candi-candi ya, ke tempat-tempat wisata yang mengandung sejarah-sejarah okultisme kuat sekali. Nah, menurut dia ini adalah hal yang berbahaya dan banyak orang Kristen ke sana, saudaraku ya. Ini salah satu aspek yang ingin saya katakan pada pagi hari ini. Ada sesuatu yang walaupun kita dilindungi oleh Tuhan, saya percaya, tapi kita dengan sengaja kita kontak dengan hal itu sebenarnya ya bahaya juga ya, walaupun kita tetap bisa dilindungi Tuhan. Nah, ini hal yang pertama ingin saya katakan bahwa sekali lagi bahwa groaning itu adalah sebuah doa. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke Roma 8 ayat yang ke 26. Roma 8 ayat yang ke 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali apa yang dikatakan di dalam ayat ini dikaitkan dengan bahasa roh, tapi bahasa Yunaninya enggak terkait dengan bahasa roh sebenarnya. Ya, kata groaning itu, kata keluhan-keluhan atau rintihan-rintihan itu tidak ada kaitan dengan bahasa roh, tapi karena di sini dikatakan roh membantu kita, maka bisa dikatakan groaning in the spirit. Jadi keluhan-keluhan di dalam roh, ya. Jadi Roh Kudus yang membantu kita di dalam doa-doa kita. Bisa dengan bahasa roh ketika kita memang dipenuhi Roh Kudus, kita bisa menggunakannya dalam bahasa roh. Nah, ini sesuatu yang dahsyat pada hari ini. Saya ingin sampaikan aspek-aspek doa di dalam di dalam keluhan-keluhan yang tidak terkatakan ini. Saudara, seringkali kita ngalami yang namanya kondisi-kondisi yang sangat kadang tidak ada jalan keluarnya. Nah, kalau saudara melihat kata groaning ini juga dialami oleh orang Israel pada masa dulu, ya. Orang-orang Israel di dalam masa dulu itu kalau kita lihat di dalam Keluaran itu ya, ayat 2, pasal 2 ayat 24 kalau nggak salah. Jadi Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Keluaran 2. Jadi kalau kita melihat ternyata erangan itu juga mereka alami. Tapi apakah erangan ini sama dengan erangan di dalam Roma 8 ayat 26 tadi? Apakah sama? Ya, kita mungkin bertanya-tanya begitu. Saya katakan ya sebenarnya erangannya sama sih ya. Kalau kita melihat erangannya sama ya. Jadi mereka
karena saking tertekan ya, terpuruk mereka seolah-olah tidak ada jalan keluar sehingga mereka mengerang kepada Tuhan ya. Ayat 20 ayatnya saya ya. Oh ya, 224. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi pada masa dulu ternyata Allah juga orang-orang Israel juga mengerang. Kita mengenal kata mengerang itu di sini. Kemudian di dalam Hakim-Hakim kita juga melihat di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 18. Hakim-Hakim 2 ayat 18 dibilang begini. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dan dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka, mendesak dan menindas mereka. Ini luar biasa ya saudara ya. Jadi kalau kita melihat, kalau kita kaitkan dengan Roma 8 ayat 26, ternyata doa ini kalau saya merenungkan ya, jujur aja saya merenungkan ayat ini malam ini, pagi ini saya juga tidak akan berkhotbah, tapi saya hanya sharing sebetulnya pagi ini ya. Jadi saya kaitkan dengan ayat ini, ternyata memang erangan itu adalah sebuah doa ya. Erangan itu sebuah doa, dan saya merasakan bahwa apa yang mungkin pada zaman dulu karena belum ada Roh Kudus masih turun naik ya, belum hidup di dalam kehidupan orang percaya, sehingga erangan itu artinya tidak benar-benar bahwa Roh Kudus menyertai mereka gitu ya. Jadi erangan itu begitu. Jadi groaning itu merupakan misteri bagi saya karena jarang dialami oleh gereja Tuhan ya. Gereja Tuhan jarang mengalami erangan rintihan ini, jarang sekali. Kalau kita melihat gereja Tuhan sekarang condongnya kepada hal yang enak ya, kepada yang sukacita, pokoknya yang bikin enak ya. Itu merupakan hal yang bagi saya tidak menghasilkan rintihan ya. Bahkan saya bertanya, Tuhan kenapa? Bahkan saya diingatkan Tuhan, kenapa umatku aku izinkan terjadi penderitaan dan penganiayaan. Saya jujur saja saya merenungkan juga ini. Karena supaya timbul rintihan, supaya timbul groaning ya. Karena groaning itu kalau saya melihat nanti ya, groaning itu adalah alat Tuhan untuk nyambung ke realm of the spirit, realitas roh itu. Jadi groaning itu sesuatu, bukan hanya bahasa roh yang bisa nyambung, tapi dari ayat Roma 8 ayat 26 itu yang bisa menyambungkan kita ke realitas roh itu adalah groaning ini ya, rintihan dan erangan ini saudara ya. Saya nggak tahu apakah saudara pernah ngalami ini, saya nggak tahu. Saya walaupun mungkin pernah ngalami, tapi saya tidak ngerti arti erangan sampai saya kemudian merenungkan ayat ini. Karena erangan itu sendiri adalah sesuatu yang mungkin kita hindari karena ya kadang kita menghindari nangis ya di dalam doa-doa kita. Buat apa kita nangis gitu ya. Tetapi kalau kita melihat ada beberapa aspek ya. Yang pertama tuh aspek groaning itu kita kembali kepada Roma 8 ayat 26 ya. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat yang ke-26 tadi. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita ya, sampai di situ ya. Hal yang aspek pertama yang saya katakan, aspek daripada groaning yang pertama adalah ternyata groaning itu atau rintihan doa-doa, rintihan erangan itu ternyata membuat roh kita itu shifting dari daging kepada roh ya.
Saudara tahu kata kelemahan di sini dalam bahasa aslinya itu adalah asthenia. Asthenia itu diterapkan kepada daging, ya. Ada istilah daging itu lemah, ya. Daging itu lemah. Lemah di situ artinya astenes, ya. Astenes. Artinya apa? Kalau kita melihat kelemahan, infirmities dalam bahasa Inggris itu berarti itu mengarah kepada daging. Jadi aspek pertama, kalau kita mengerang, ya, kita mengalami doa erangan itu, ya. Karena aniaya itu, ya. Hidup kita mengalami oppression atau tekanan yang besar, yang kuat, yang mungkin tidak ada jalan keluar dalam hidup kita ini. Saya nggak tahu apakah kita sampai ke sana, ya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita mengalami hal itu, maka kita akan ada erangan yang luar biasa, ya. Dan itu mengarahkan kita kepada hidup dari daging kepada roh, jadi shifting, ya. Makanya orang-orang yang sering mengerang, ya, orang-orang yang sering hidup dalam groaning itu, doa yang mungkin saudara tidak tahu apakah saudara pernah mengalami, saya nggak tahu. Saudara akan benar-benar masuk dalam realitas roh. Itu hal yang pertama, ya. Jadi makanya saya katakan bahwa seperti misalnya kalau saudara melihat dalam kehidupan orang-orang kayak Smith Wigglesworth, ya. Kenapa kok dia sampai mengalami peristiwa-peristiwa yang barangkali pada hari ini kita enggak masuk akal, ya. Sampai dia mengalami membangkitkan orang sampai 14 kali misalnya. Membangkitkan orang 14 kali. Sampai yang kemudian Molly itu, istrinya itu waktu dibangkitkan itu, dia tanya, kenapa Papa membangkitkan saya? Bukankah saya sudah senang, ya? Terus akhirnya dibalik lagi, saudara, sama Tuhan, dibalik terus akhirnya dia balik mati lagi, saudara. Sampai di situ. Jadi saking luar biasa dahsyatnya. Dan kanker itu hanya ditepuk saja sudah. Walaupun mungkin orang-orang pada mengatakan, aduh ini bahaya sekali, kok kanker dipukul, saya mau mukul setan katanya. Tetapi saudara, kita lihat dia sering mengalami groaning, ya. Dia kalau doa dalam bahasa roh itu tiap 15 menit sekali. Mungkin bagi kita satu hal yang kok aneh gitu, ya. Tapi orang Kristen itu sebetulnya tidak aneh karena di dalam Alkitab ada, ya. Jadi groaning itu sesuatu yang menyertai bahasa roh kadang-kadang, ya. Kita bahasa roh itu kan apa? Ketika roh Allah turun, ya, menyertai kita dan kita bahasa roh, itu kadang-kadang ada hati Allah itu tercampur di dalamnya, yang mengandung beban, ya. Makanya saya mengatakan bahwa makanya kalau kita itu ada aniaya, ada beban beratnya, itu kadang-kadang atau seringkali itu timbul ada satu erangan, ya. Dan itu ketika kita mengerang itu, kita berdoa, erang itu masuk ke dalam dimensi roh. Dahsyat sekali. Itulah sebabnya pada siang hari ini itu hal yang pertama. Jadi demikian roh membantu kita. Sebab kata membantu di sini artinya kita oleh roh itu didampingi, ya. Sunanti lamban noma itu artinya kita tuh didampingi roh. Roh itu mendampingi kita. Seperti seorang konselor mengangkat, ya. Jadi ketika kita sedih, kita mengalami down, dia seperti ngepuk-ngepuk gini, ditepuk-tepuk. Sunanti lamban noma itu membangkitkan roh kita ini sampai level bukan daging lagi, levelnya roh. Itu makanya kata erangan itu kenapa dikatakan sempit, narrow. Kata stenos itu artinya narrow, ya. Narrow itu artinya apa? Kita ini jalan-jalan yang sempit itu harus kita lalui. Orang Kristen yang tidak melalui jalan sempit, dia tidak akan mengalami jalan-jalannya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan itu jalan-jalan yang sifatnya rohani, dalam dimensi roh, saudara. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang, bukan saya salahkan, tapi orang Kristen sekarang bukan dimensi roh, saudara. Dimensi moral, dimensi sosial itu yang ditekankan sekarang ini, ya. Walaupun itu enggak salah, ya. Tetapi dimensi roh itu yang penting, karena dimensi roh itu yang betul-betul menggarami kita hari-hari ini. Bukan hanya dimensi sosial, bukan hanya dimensi moral. Hari ini saudara lihat, banyak gereja yang sudah mulai kompromi. Karena apa? Mereka mulai sosial, mulai moral ditekankan, ya. Hal-hal rohani tidak. Dosa itu dibilang salah. Dosa dibilang apa? Kesalahan saja, gitu hari-hari ini. Ini berbahaya, ya.
Kemudian kita melihat ada satu dimensi lagi yang luar biasa, kita baca lagi di dalam ayat yang ke tadi ya, Roma 8. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini saya kemudian bertanya-tanya, ini yang berdoa kita atau Roh? Ya, yang berdoa kita atau Roh? Roh yang berdoa. Roh Kudus yang berdoa di sini, ya. Di Roh Kudus yang berdoa. Jadi ketika kita di dalam Roh itu, Roh Kudus yang berdoa, ya. Tetapi for us ya, bukan through us loh, for us. Jadi di sini loh, ketika kita mengerang. Jadi ini sebetulnya nggak ada kaitan dengan bahasa roh sebenarnya. Tapi kalau ada orang berbahasa roh juga nggak apa-apa, ya. Kaitannya ketika Roh berdoa buat kita, ketika kita mulai mengerang, gitu misalnya gitu ya. Roh itu berdoa buat kita. Apalagi kita di dalam Roh Kudus. Dan saya percaya apakah orang-orang Israel pada waktu itu mereka berdoa juga dalam Roh. Kadang-kadang saya berpikir, kadang-kadang iya, memang Roh Kudus ada juga pada waktu itu. Iya. Karena buktinya apa? Mereka didengar Tuhan. Ya. Di Roh itu yang bersyafaat untuk kita, intercession buat kita. Jadi sebenarnya groanings itu ada sebuah level yang membuat kita itu sebetulnya bukan level doa biasa itu, groaning itu. Jadi groaning itu sebuah level doanya Roh sebetulnya, ya. Doanya Roh Kudus sebetulnya groanings itu, ya. Jadi doa yang bersama-sama dengan Roh. Jadi mungkin ini hal yang bagi kita ya agak aneh, bagi saya juga kok gitu ya. Karena Roh Kudus berdoa buat kita, terus kemudian kita hanya mengerang saja. Karena saking beratnya tekanan ya, saudaraku ya. Saking beratnya. Kalau saudara melihat di Cina itu, mereka itu doanya enggak, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami dapat, enggak begitu saudaraku ya. Sampai gitu saudara, doanya sampai gitu, mengerang saudaraku ya, di Cina itu. Korea misalnya, waktu kita kalau saudara mungkin ke Korea mendengar di dalam gereja tuh kota sampai ke kota tuh dengar kayak tawon gitu ya, kayak himpunan orang banyak, kayak air bah gitu ya. Itu suara apa? Suaranya orang berdoa, mengerang saudaraku ya. Orang Korea itu. Jadi jemaatnya Yonggi-cho itu saudaraku ya. Itu sampai dan itu luar biasa dahsyatnya. Dan itulah yang buat gereja itu menjadi, sekarang gereja bukan spiritual lagi. Sekarang gereja itu moral saja. Bagaimana saudara bisa jadi spiritual dan supernatural? Itu kuncinya kalau saudara punya doa, groaning of the spirit, in the spirit. Ya. Ini sesuatu yang bukan hal yang artinya bukan hebat-hebatan, enggak saudara ya. Bukan hebat-hebatan. Karena apa? Semuanya ini pekerjaan Roh Kudus, semua pekerjaan Roh Kudus. Iya. Dan inilah sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi di dalam aspek ini ada satu aspek yang luar biasa. Tetapi saya melihat aspek yang lain yang kemudian membuat saya bertanya-tanya. Coba kita lihat ya di dalam, kalau nggak salah, Galatia 4 ayat 19. Galatia 4. Galatia 4 ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, istilah sakit bersalin di sini saya kok merasakan hampir sama dengan groaning ya. Karena orang yang sakit bersalin itu mesti mengerang ya, saudaraku ya, mengerang. Jadi sampai sakitnya itu hilang ya, sampai keluar terus hilang sakitnya. Jadi sebelum dia keluar tuh bayi, itu erangan itu masih ada di situ.
Makanya kenapa dikatakan di dalam ayat ini sampai rupa Yesus itu lahir dalam gereja. Jadi ada aspek lain ya. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa ternyata aspek groaning itu, aspek rintihan, erangan itu selain dia punya kaitan dengan apa tadi itu dikatakan alam roh dan sebagainya. Ternyata di sini ada kaitannya juga dengan yang namanya melahirkan jemaat itu menjadi orang-orang yang seperti Kristus. Ya. Kenapa gereja-gereja sekarang kalau kita melihat jemaatnya enggak seperti Kristus, jemaatnya seperti pendetanya, saudaraku, itu salah sekali. Iya, jemaat seperti pendetanya, loh sungguhan ini. Saya kadang-kadang, aduh ini kok enggak seperti Kristus, tapi seperti pendetanya, ya. Bukan saya nyindir, enggak, tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa pada akhir zaman ini ada sesuatu yang sangat menyimpang, ya, nyimpang banget. Jadi nyimpang banget. Jadi enggak sama-sama banget dengan apa yang dikatakan Alkitab ini, ya. Jadi aspek ini aspek yang menurut saya. Jadi erangan itu seperti kita ini berperang dalam alam roh, merebut jiwa ini sampai dia tuh betul-betul menjadi seperti Kristus. Jadi kita menjadi seperti Kristus bukan hanya melalui pengetahuan saja, ya, menjadi rupa Yesus nyata di dalam gereja itu bukan hanya soal pengetahuan rohani, tetapi doa-doa ini seperti erangan itu termasuk doa syafaat sebenarnya, ya. Dalam doa syafaat itu ada namanya erangan, makanya doa ini penting. Makanya kalau doa syafaat hanya daftar doa, Tuhan saya berdoa buat ini buat itu, menurut saya bukan doa syafaat itu. Itu hanya daftar doa. Syafaat itu sebetulnya nyambung ke alam roh, kemudian dia menurunkan kembali ke bawah. Jadi seperti mediator, ya. Jadi standing in a gap. Jadi antara Tuhan dan manusia. Jadi Tuhan dan manusia, Tuhan dan jemaat. Saudara menjadi standing in a gap. Jadi itu intercession. Dan itulah fungsinya erangan itu di situ. Jadi erangan ketika saudara mengerang itu, saudara, iya. Jadi dan disitulah terjadi yang namanya mujizat, ya. Saudara, rupa Yesus di dalam saudara itu mujizat buat saya. Karena sekarang nggak banyak orang seperti Yesus, ya. Banyak, ya maaf, jemaat itu bukan seperti Yesus. Kalau enggak seperti beritanya seperti setan, saudara. Ini kasar ya, tapi pengalaman saya begitu ya, pengalaman saya ini. Tapi saya enggak apa-apa buat saya ya. Tapi artinya bahwa realitas ini penting saudara sadari bahwa ternyata hakikat doa erangan itu sangat penting. Ya. Dan ada satu hal lagi mungkin yang buat saya terhenyak ya, bukan hanya ini, peristiwa-peristiwa ini sering dialami Paulus ya. Ya. Paulus sering mengalami hal ini. Ketika saya daftar itu ada 23 peristiwa yang membuat Paulus itu mengerang. Ya. Jadi Paulus itu betul-betul hari-harinya dipenuhi dengan erangan, saudara. Rintihan. Dan dia itu benar-benar buat saya, dia rasul yang paling ngeroh itu dia ini, ya. Rasul yang paling betul-betul hidup in the realm of the spirit itu ini, Paulus ini. Sampai Tuhan memberikan satu duri dalam daging supaya tidak sombong, ya Pak ya. Supaya tidak sombong, dikasih duri dalam daging, tidak sembuh-sembuh ini penyakit tidak sembuh-sembuh, tapi dia tetap ada di dia. Padahal dia nyembuhin orang sakit, dia membangkitkan orang mati, tapi dia nggak ngalami yang namanya kesembuhan loh. Supaya apa? Tidak sombong. Ini sesuatu yang dahsyat. Ini erangan yang dialami oleh Paulus setiap hari. Makanya Paulus ngalami yang namanya banyak mujizat ngalami. Iya. Coba bayangkan orang kalau sudah mengalami 23 apa lebih ya mungkin ya, peristiwa-peristiwa yang sangat
menyengsarakan hidupnya. 2 kali aja orang sudah kapok, 3 kali orang sudah kapok, ya. Ada seorang misionaris dari mana itu, anak-anaknya mati semua, dia udah kembali ke Amerika, udah nggak lagi jadi misionaris, saudara, ya, udah kapok dia. Tapi apa yang terjadi? Paulus ini tetap sampai akhir, sampai dia dipenggal kepala, tetap melayani Tuhan, ya. Jadi ini karena the spirit of groaning, ya. Ada satu roh yang mengerang tiap saat. Ini waktu saya merenungkan ini doa yang agak aneh ini. Saya aja jarang alami, ya saudaraku, ya. Kenapa? Sebetulnya hal yang memicu groaning itu apa? Aniaya dan beban, saudara. Makanya kita cenderung menghindari beban, kita cenderung mengalami menghindari aniaya. Gereja sekarang kan menghindari aniaya, ya. Dan inilah yang gereja harus alami. Ada satu peristiwa lagi yang buat saya agak heran, ya. Coba kita baca dalam Yohanes 11. Yohanes 11 ini Yesus sendiri nih yang mengalami. Yohanes 11, ya. Yohanes pasal 11 ayat 38. Ini adalah peristiwa Lazarus dibangkitkannya. Ayat ini berkata begini, maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu, ya. Maka masgullah hati Yesus, ini enggak jelas. Sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas begini, saya bacakan bahasa Inggrisnya, ya. Jesus therefore again groaning in himself, ya. Jadi dia groaning in himself. Jadi dia mengerang di dalam dirinya sendiri, itu ada erangan, ya. Ya. Groaning. Saya sampai heran, kok dalam bahasa Inggris kok groaning, tapi masgul kan terharu. Bahasa Inggrisnya artinya masgul kan terharu, ya saudara, ya. Jadi ini ada hal yang buat saya bertanya-tanya, ya. Kenapa kok begini, ya? Ada hal-hal yang apa, ya? Kenapa kok Yesus dia mengerang, dia merintih pada waktu itu? Jujur saya pertama bingung ini ayat ini, ya. Kenapa sampai saya mulai berpikir begini, apakah karena dia mau membangkitkan Lazarus, ya, kemudian dia mengalami erangan itu, ya. Apakah peristiwa ini suatu peristiwa yang apakah memang mengharuskan dia connect dengan Bapa? Ya, kadang-kadang saya merasakan bahwa ternyata memang erangan itu dibutuhkan, ya. Seperti mau mengkonek dengan surga, ya, begitu, ya. Jadi ternyata erangan ini buat saya itu memang betul-betul satu koneksi wifi rohani yang sangat cepat, ya. Jadi ini akhirnya ketika dia mengatakan angkat batu itu, Marta saudara-saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab ia sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi saudara kalian, saya lepas dari apakah Yesus itu Mesias, lepas dari apakah dia itu juru selamat, dia secara manusia, dia memiliki satu keharusan buat kita, ya, supaya kita benar-benar punya koneksi wifi yang cepat secara roh, ya. Kadang-kadang begitu, ya. Saya mulai berpikir, apakah memang begitu Yesus? Kenapa harus groaning, ya? Saya waktu lihat kok groaning, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Maka masgullah Yesus, dan kaitannya dengan kebangkitan Lazarus, dan kaitannya dengan apa lagi? Ya, dia sudah 4 hari mati, kan orang kan 4 hari mati kan sudah busuk. Bagaimana dia bisa membangkitkan dan bisa dagingnya itu bisa dari pembusukan itu kemudian dari pembusukan itu kemudian bisa menghasilkan mujizat penciptaan, dan itu daging bisa tercipta kembali. Kemungkinan besar karena dia groaning itu
Dia membutuhkan satu mujizat yang kompleks. Kemungkinan ini saya berpikir sendiri ya, saudara. Saya hanya berpikir sendiri. Karena mujizatnya kompleks ya. Jadi bukan hanya bangkit, tapi juga mujizat penciptaan juga dari pembusukan itu supaya dia dagingnya tumbuh. Kemudian dia sudah 4 hari ya, dan kemungkinan mustahil bagi manusia kan. Nah disinilah saya mulai berpikir, apakah gereja akan bisa ngalami kehidupan yang betul-betul full mujizat. Kenapa gereja sekarang hanya sebagian gereja yang penuh mujizat, sebagian lain tidak? Kenapa tidak semua gereja? Padahal semua aliran gereja, mereka mengklaim, saya ada dalam pengajaran Injil yang benar. Saya biblical pengajarannya, ya biblical. Tapi kenapa nggak ada mujizat? Ya, masalahnya di situ. Jadi di sini saya sampai berpikir, aduh, ya kemungkinan pemahaman gereja yang mungkin kurang ya di dalam hal seperti ini. Saya jarang sekali melihat pengajaran mengenai grounding ini. Ya, kalau di YouTube enggak tahu, ada YouTube ya. Di YouTube mungkin banyak ya. Ada ya. Nah, kemudian hal yang paling terakhir ya, saya ingin coba kita baca tentang tadi Yesus, Paulus, Yesus. Sekarang kita lihat Yohanes Pembaptis, Matius 3. Hal yang terakhir, Matius 3 ayat yang kedua ya, sampai 6 atau 1 aja, mulai 1 ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya, sampai di situ ya. Nah, ini juga di dalam bahasa Inggrisnya juga dia bukan pakai shout kalau nggak salah ya, betul nggak? Pakai cry ya, kalau nggak salah cry ya. Nah, cry di sini saya sinonimkan dengan groaning ya. Karena groaning itu juga mengandung tangisan, mengandung tangisan, rintihan, erangan ya. Jadi saya sampai membayangkan ya, ini kalau tadi itu kita membayangkan Paulus, Yesus, sekarang saya membayangkan Yohanes ini. Yohanes ini saya bayangkan dia itu sebelum dia memberitakan Injil, saya bayangkan Yohanes itu dia punya satu pandangan. Dari mana dia bisa mempunyai pandangan tentang orang-orang di Yudea ya, dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan sekitar sungai Yordan. Dan saya merasakan ada beban yang ternyata ditaruh Tuhan ya. Jadi kenapa dia ada groaning, ada shout, atau cry tadi, ada seruan, ada beban yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya untuk dia boleh menginjili orang-orang ini. Jadi aspek groaning itu atau doa rintihan itu sebetulnya sangat luas. Kalau kita teruskan bisa banyak, ada beberapa hal lagi sebenarnya. Tapi ini saja yang saya sampaikan. Karena apa? Karena groaning ini kita perlu alami dalam hidup kita. Tapi bagaimana saudara punya pengalaman groaning kalau saudara tidak punya pengalaman teraniaya misalnya ya. Saudara ngalami di oppression ya, tekanan-tekanan. Saudara ngalami tekanan apa ya? Saudara groaning ya. Jadi jangan sampai kita mengeluh dengan keluhan seperti orang-orang Israel pada zaman dulu. Bukan mengeluh, tapi mereka ngomel. Mereka mengumpat Tuhan ya. Tapi kita hari-hari ini kayaknya
boleh kita ngomel, groaning ya, groaning saja ya, atau kita merintih di hadapan Tuhan saja. Jangan ngomel tapi kita merintih saja di hadapan Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk kita bekerjasama ya, sunantilan banomai, bekerjasama dengan Roh, sehingga kita akan mengalami banyak aspek ya. Terutama hal yang tadi, kita diangkat dari daging kepada roh ya. Dari kelemahan, dari astenes kita diangkat kepada roh ya, yang penurut itu. Saya kira itu saja firman Tuhan pada siang hari ini. Kita doa ya, kita akhiri. Bapak terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini, firman yang sangat sederhana, tapi kami berdoa biarlah firman-Mu pada siang hari ini adalah firman yang akan memberkati kami, yang membawa kami kepada kehidupan yang penuh kuasa, yang koneksinya dengan alam dimensi kerajaan surga, kiranya akan kami alami pada hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, Tuhan berkati kami, sehingga kami pada siang hari ini beroleh berkat Tuhan, dan Tuhan membawa kami kepada dimensi yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dalam nama Yesus, amin. Stefanus, saya rasa apa yang dibagikan oleh Pak Stefanus itu kita juga pernah alami ya, atau mungkin juga kita harus alami. Yang saya tangkap adalah erangan itu adalah sebenarnya beban doa yang Tuhan itu taruh di dalam roh kita ya. Dan ketika roh itu mengerang, itu sepertinya roh itu dia mau keluar gitu loh, dia mau kita itu menyatakan gitu ya. Dan firman juga berkata kalau ini di Mazmur 42 ayat 7 ya. Kalau Inggris kan deep unto deep, kalau Indonesia samudra raya ya. Tapi kalau ini dari yang King James kita Indonesia kan ya, itu artinya kedalaman, memanggil kedalaman. Sebetulnya adalah roh Tuhan yang di dalam kita itu terkoneksi dengan roh kita. Dia itu ingin kayak dikeluarkan gitu ya Pak ya, melalui doa, melalui erangan. Seperti tadi yang mungkin dikatakan oleh Pak Stefanus ya tentang Paulus. Saya tiba-tiba teringat waktu Daud di Siklak ya, dia menguatkan diri di dalam Tuhan. Ketika Paulus, karena tugas yang Tuhan berikan untuk dia begitu berat ya, harus aniaya mungkin sekali, orang sekali, 2 kali, yang berat 3 kali trauma ya. Paulus sampai berapa kali tadi Pak? 23 kali. Nah itu kalau tidak ada kekuatan roh yang di dalam dirinya ya, yang kenapa dia mungkin hanya dengan tangisan atau erangan gitu ya, itu justru kekuatan rohnya itu justru dibangkitkan ya mungkin dari sana ya Pak ya. Dan juga mungkin seperti Mbak Enda katakan ya, sebagai pendoa syafaat kita pun mungkin sering alami ya, dimana kadang-kadang waktu kita berdoa tiba-tiba seperti ada satu beban yang sebenarnya bukan urusan kita, tapi kita bisa ikut menangis untuk beban itu ya. Kita bisa ikut kayak berseru, dan seruan itu bukan seruan dari yang dibikin-bikin secara emosional ya, maksudnya tak tangis-tangis supaya kelihatan rohani, kelihatan saklek, bukan seperti itu ya, tapi itu beban yang Tuhan taruh, itu seperti mengandung. Dan saya percaya seperti yang Pak Stefanus katakan, dan saya lihat sendiri hasilnya ya dari doa-doa seperti itu manifestasinya tuh sangat nyata gitu. Ketika Tuhan memimpin satu doa yang bahkan kita sendiri nggak sadar itu menjadi satu erangan ketika kita doakan, dan di situ tuh manifestasinya itu langsung plek jadi gitu, tepat gitu loh. Karena itu doa yang sebenarnya Roh Kudus memakai kita sebagai alatnya untuk didoakan gitu ya, karena dia mau itu memanifestasikan Tuhan itu kan, kita ketuk pintu dibukakan. Jadi harus ada yang bejana yang mau menyampaikan, baru itu bisa digenapi, dijadikan gitu ya. Ya mungkin saudara-saudara kalau ada yang mau menanggapi silakan, karena ini kan kita hari ini kan sistem seperti fellowship ya, mau menambahkan atau mau membagikan pengalaman saudara yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Stefanus, silakan. Mic ini dipakai karena butuhnya untuk rekaman supaya masuk suaranya. Silakan yang lain.
Ya, puji Tuhan. Saya sangat diberkati, Pak. Tadi kan Pak Stefanus bilang, kenapa gereja saat ini untuk hal-hal yang rohani seperti ini, maksudnya dimensi lebih lagi kepada Tuhan, di mana kerohanian kita harus semakin terus digali. Ini nggak pernah, jarang disampaikan ya Pak ya. Karena ya saya mikir ini nggak semua orang itu mau yang tentang supranatural. Padahal ini firman kan disampaikan ya harusnya ya Pak ya. Saya sangat diberkati. Tadi itu yang tentang seperti seorang ibu yang bersalin, ya kan, mengalami erangan. Makanya saya bilang, saya beberapa kali itu kayaknya Tuhan taruh itu Pak. Jadi kalau saya berdoa untuk jiwa, ini kesaksian nyata yang saya alami. Saya setiap ditaruh beban itu oleh Roh Kudus di dalam hati saya, di dalam roh saya itu seperti itu saya mengerang. Padahal kan waktu saya mau berdoa saya bilang Tuhan tuntun aku, karena aku nggak tahu kemana ini harus aku doakan yang mana. Tapi setiap jiwa itu sebenarnya nancep ke batin saya, ke roh saya. Ini contoh kesaksian yang saya lihat ibu ini, ibu Casey ya Bu Casey ya. Itu sebelum 4 bulan ibu ini saya kenal, Tuhan itu sudah taruh saudara. Selama 4 bulan itu saya nggak taat. Saya bilang Tuhan sama orang ini loh saya nggak kenal. Tapi karena Tuhan, saya terlalu yakin itu Tuhan itu sayang sama ibu ini, sehingga ada anugerah yang Tuhan sediakan. Ya Mama Casey ya. Dan saya itu herannya apa saudara? Ketika Tuhan taruh itu, saya terus berdoa sama Tuhan. Saya mesti bilang Tuhan, jiwa Tuhan. Sepertinya Tuhan taruh itu apa? Saya ngalami ngandung benih jiwa, saudara. Dan itu saya rasakan dan itu benar. Ketika saya mau melatih itu di dalam persekutuan saya dengan Tuhan, mau di tempat ini, saya bilang tadi siapa Teresia bilang, beda ngalami itu ya, kita ngalami itu. Sepertinya kita nangis-nangis kita buat enggak. Itu erangan saya percaya dari rohnya Tuhan. Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita dan kita mau dipakai sama Tuhan. Seringkali kita mikirnya, oh nanti aku doanya begini. Itu enggak saudara, saya bilang Tuhan ambil alih kehidupanku, rohku, jiwaku, ambil alih. Supaya apa? Yang aku doakan itu pas ada di dalam ketepatannya Tuhan. Benar saudara, Ibu Casey ini 4 bulan yang lalu itu saya bilang Tuhan caranya gimana? Kalau kita nggak ngerti maunya Tuhan kan kita seringkali salah kan saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan kalau Engkau taruh jiwa di dalam batinku ini untuk aku doakan. Seperti orang yang mengerang sakit bersalin. Aku percaya ada kuasa yang bekerja. Puji nama Tuhan. Ibu ini sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun di lingkungannya itu, maaf kata, semua yang ya seperti itu saudara. Tapi Tuhan itu sayang, makanya saya dekat sama dia. Bu, dulunya kayak apa? Baru 2 bulan, saudara. Dan minggu kemarin baru dibaptis. Saya bilang, Tuhan, glory bagi Engkau. Karena bukan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Karena roh Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau kita mau dipakai, ya kita harus siap sedia. Ya, doanya kita enggak biasa-biasa. Tapi doa yang seperti mengandung bebannya Tuhan. Saya sangat diberkati apa yang disampaikan oleh Pak Stefanus tadi ya. Berarti kita harus masuk lebih lagi ke dimensinya Tuhan. Dan orang bilang kadang-kadang Pak, kalau saya mendengar orang ini aneh. Kenapa? Ngeroh banget. Loh iya kan? Gimana Roh Kudus kan juga roh yang masuk ke dalam hidup kita. Kalau kita datang kepada dia dengan tidak ngeroh gimana? Makanya saya kalau diguyu-guyu ya santai aja saya Pak. Karena apa? Saya mau berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan orang mau. Ya kan? Kita seringkali kan berjalannya itu berlawanan arus. Kalau sama orang Kristen yang biasa-biasa. Saya dianggap apa? Saya enggak apa-apa Tuhan. Yang penting sama Tuhan diperhitung dianggap ya saudara ya. Mungkin itu yang saya saksikan. Saya sangat diberkati hari ini. Silakan yang lain. Oh
iya iya. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati saya. Saya habis dibaptis, saya terima kasih benar-benar ada kemuliaan keselamatan hidup saya di dalam Tuhan Yesus. Ada kedamaian hati, kedamaian jiwa, kedamaian saya, apa ada yang saya terima dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nomor satu, yang tidak ada duanya di alam kehidupan saya, ya kan? Dulunya saya sering marah, sering ya begitulah kehidupan selain Tuhan Yesus, ya kan? Saya sampai masuk ke Tuhan Yesus karena hati saya terpukul dengan keponakan saya yang meninggal. Akhirnya saya menjelami masuk Kristen ke Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan Yesus pasti ada di dalam roh saya yang sudah tua ini. Ada lagi Pak Pulungan atau Ibu? Pak. Ibu? Ya, Ibu. Ya, mari Bu. Gak apa-apa. Ini Pak Pendeta Lukas. Silakan Pak Pendeta ini. Ayo gantian. Kamu dulu. Ya apa ya. Oke, kalau nyambung tadi Pastor Stefanus ini, kalau growing itu sebenarnya nggak semua orang dipanggil untuk growing. Karena ya tadi itu growing itu ketika orang itu dikasih beban, dia melihat sesuatu dan dia bisa, Tuhan ini rasanya roh ini minta Tuhan. Misalkan kayak Ibu lihat jiwa Tuhan, rasanya roh yang ada di dalam kita itu minta Tuhan, aku minta jiwa itu. Itu roh kudus yang ngomong dalam hidup kita. Roh kudus yang ngomong, aku minta. Enggak semua orang seperti itu. Ada orang yang cuma lihat jiwa biasa-biasa saja. Oh ya sudah bisa. Tapi ada orang yang ketika melihat jiwa dia bisa, rohnya itu bisa berteriak, Tuhan gitu. Tuhan selamatkan Tuhan. Enggak semua orang kita di growing itu panggilan pendoa syafaat memang. Jadi growing kalau baca ya, kalau saya dapat di ratapan 2:19, bangunlah mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu dan jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Jadi growing itu mengerang itu bukan istilahnya ada waktunya ketika semua orang mungkin tidur, ketika semua dan Tuhan bangunkan untuk dia itu mengerang di malam hari. Pendoa syafaat itu tugasnya apa? Yaitu growing dan apa? Berjaga-jaga pada permulaan giliran jaga malam. Jadi ketika orang di semuanya tidur, pendoa syafaat growing. Digerakkan untuk apa? Growing buat bangsa, ya sudah. Ratap itu tangisi bangsa. Itu enggak semua orang bisa seperti itu. Saya ketemu beberapa orang yang bisa mengerang ini ya cuma 1-2 orang lah. 1-2 orang yang bahkan ketika dia doa, doanya biasa, tapi saya tahu rohnya itu sedang istilahnya sedang tawar menawar dengan Tuhan. Ini doanya enggak, ini doanya. Tapi saya tahu rohnya sedang tawar menawar dengan Tuhan. Aku minta jiwa ini Tuhan, aku minta jiwa ini. Sampai istilahnya apa yang dia doakan sudah di alam roh, di alam nyata jadi. Jadi growing ini panggilan yang ya semuanya panggilan spesial lah ya. Semuanya panggilan spesial, tapi growing ini panggilan di mana yang
di hati Tuhan itu ditaruh dalam hidup seseorang. Hati Tuhan itu ditaruh dalam hidup seseorang. Ketika hati Tuhan itu ditaruh dalam hidupmu, dalam hidup kita mau mengelak apapun kita enggak akan bisa. Kalau hati Tuhan sudah taruh, aku taruh hati ini nak buat jiwa itu taruh. Kita mau ke A ke B seperti Yunus ya kan. Yunus itu sudah Tuhan taruh untuk menyelamatin Niniwe. Dia mau lari kemana tapi kalau Tuhan sudah taruh hatinya itu dalam seseorang, dia akan bekerja sampai apa? Sampai yang hati Tuhan itu jadi selesai. Ketika Yunus lari ke Niniwe, lari kemana? Dia lari ke Tarsus. Yunus tetap dikejar dengan hatinya Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang gimana meratap, gimana mencurahkan isi hati Tuhan, yaitu seperti orang yang melahirkan, ya itu mengandung. Ya, ini kan pada ibu-ibu yang pernah mengandung ya. Saya cuma menemani aja, gak pernah kira-kira begitu ya. Saya menemani istri saya bagaimana dia itu. Ya, saya merasakan sudah di jari tangan saya dicap itu ya sudah itu. Ya rasanya kira-kira seperti itulah ya. Sekalipun saya nggak merasakan mengerangnya gimana. Saya nggak merasakan, tapi saya rasakan cakaran kukunya itu. Ya, itu. Saya sudah kuat, gak bisa saya kuat ya itu. Kira-kira begitulah orang ya. Ibu yang sudah pernah melahirkan tahu bagaimana rasanya mengerang. Saya nggak pernah tahu rasanya mengerang. Jadi panggilan pendoa syafaat untuk berjaga buat kota, berjaga buat bangsa. Dan spesialnya itu hati Tuhan itu ditaruh dalam hati orang tersebut. Hati Tuhan ditaruh dalam hatinya. Ya, ketika hati Tuhan itu sudah ditaruh, Tuhan akan terus tetap mencari sampai menjadikan hatinya itu sampai jadi jiwa si A taruh dalam sampai jiwa si A ini dibuka buat Tuhan. Kira-kira gitu deh. Ya. Mungkin saya mau menambahkan ya dari apa yang dikatakan oleh Lukas. Saya rasa grounding itu bukan sekedar untuk pendoa syafaat ya, tetapi untuk kita semua. Kita bukan hanya mengerang ketika untuk orang lain, tapi seperti Paulus ya, mungkin dia alami aniaya, dia butuh kekuatan, jadi dia mengerang untuk kekuatan. Maka Tuhan memberikan dia, Roh Kudus memimpin dia bagaimana berdoa ketika dia mengalami satu desakan tekanan batin yang luar biasa gitu ya. Gak bisa doa, tapi di situ Roh Kudus memimpin dia untuk meminta Tuhan kekuatan itu gitu ya. Mungkin kalau kita mungkin mengalami satu masalah yang kita nggak bisa selesaikan, mungkin kita adalah orang yang gerusak-gerusu, suka pakai kekuatan kita sendiri. Namun ketika kita mengalami satu jalan buntu yang kita nggak bisa selesaikan dengan akal kita, mungkin doa kita di hadapan Tuhan juga, Tuhan kasih aku hikmat. Beda lah orang nggak ada masalah, Tuhan kasih aku hikmat. Beda ya, pokoknya asal sekedar kita minta dalam permukaan, sebenarnya dikasih nggak dikasih kita pun nggak butuh gitu loh, karena kita belum mendesak. Tapi kalau dalam posisi seperti yang Pak Stefanus katakan, terdesak atau opres ya, tertekan gitu ya, mau nggak mau kan kita doa, Tuhan kasih hikmat, Tuhan ini butuh, ini wis mendesak gitu ya. Sebetulnya jadi grounding itu adalah ungkapan daripada kebutuhan roh kita yang terdalam ya. Sebenarnya kebutuhan itu adalah beban yang Roh Kudus juga mau berikan. Kalau kamu nggak minta, kamu nggak bisa selesaikan. Justru aku mau memberikan kamu hikmat ini, makanya aku taruh kamu di posisi yang mendesak supaya kamu juga bisa mengembangkan dirimu gitu. Seperti tadi waktu saya lupa, waktu Lukas nyanyi lagu apa ya, baik. Aku kok ingat semuanya baik. Kok di otakku tuh langsung pikir gini, ya Tuhan semuanya itu baik. Apa yang Tuhan izinkan terjadi itu baik, meskipun seolah-olah kita alami serangan-serangan dalam hidup ini ya, itu pun baik karena melalui serangan-serangan kita bisa taruh fokus kita dua. Kita diserang, kita fokus sama iblis yang nyerang kita, apa kita fokus sama Tuhan yang selalu mengekspansi kapasitas kita untuk kita bisa menanggulangi setiap serangan. Kalau kita bisa menang terhadap setiap serangan itu berarti kita bertumbuh dalam kekuatan roh, ya kan? Jadi semua itu baik, apa yang kita alami itu baik. Kalaupun di dalam desakan atau serangan itu kita harus mengerang kepada Tuhan, berseru, meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Sebetulnya Tuhan memang mau memberikan kita hal itu, saking kita nggak pernah minta karena kita nggak pernah di posisi yang membutuhkan gitu ya. Tetapi saya percaya ketika kita minta Tuhan, sebenarnya seperti Mbak Enda katakan, iya kamu alami ini,
ya terus terang saya datang di hadapan Tuhan, saya minta Tuhan, saya butuh hikmat menyelesaikan ini gimana, saya enggak bisa, kayak ruwet nih, pikiranku wis ruwet, enggak bisa. Tapi ketika Tuhan memberikan saya hikmat, kasih saya melewati, ya saya bisa harus menghadapi gitu ya, menghadapi. Di situ setelah saya melewati, saya merenungkan kembali, Tuhan itu sebetulnya sedang mengajari saya bagaimana saya bisa menjadi dewasa. Saya bisa, dia memunculkan kualitas-kualitas yang dulu saya merasa saya nggak akan punya gitu ya. Dengan kemanusiaan saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu sangat terbatas. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus melewati kesulitan atau tantangan atau mungkin kejadian yang seolah-olah menekan, supaya di situ kita mengembangkan kapasitas-kapasitas ilahi yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, yang Roh Kudus memunculkan melalui hidup kita gitu. Jadi erangan itu bukan hanya untuk hati Tuhan untuk orang lain, tetapi juga hati Tuhan untuk memunculkan apa yang ada di dalam kita gitu ya. Dan setiap orang percaya, memang ada pendoa syafaat khusus, tapi setiap orang percaya itu lahir daripada kehidupan doa. Jadi setiap kita pasti itu alami erangan-erangan, maupun itu erangan untuk orang lain atau enggak erangan untuk diri kita sendiri yang bukan erangan ngomel kedagingan kita yang kita butuhkan ya, kayak kekayaan apa ya. Itu erangan yang Tuhan, suatu erangan daripada keserupaan Kristus yang mau dimunculkan dari dalam diri kita ya. Mungkin itu ya. Iya, without pressure kamu nggak akan mau memunculkan itu. Makanya Tuhan berikan di padang gurun supaya apa? Untuk menunjukkan hati mereka. Lah kita pun nggak ngerti kita ini butuh ini ya. Misalnya di jabatan tertentu kita butuh minta Tuhan tuh, aku butuh minta hikmatmu. Kita kan terbiasa pakai otak kita kan, bergerak gerusa-gerusu sendiri. Terus suatu saat Tuhan izinkan kita tertekan supaya apa? Kita mengerang, Tuhan aku butuh hikmatmu. Nah di situ hikmat Tuhan turun. Gak minta ya gak dikasih kan gitu kan. Minta dikasih. Kadang-kadang Tuhan tahu ya kita itu harus ditekan untuk kita bisa mau berseru. Gak gitu kita tuh ya doanya cuma yang doa permukaan-permukaan kan. Tanpa sadar kan kita juga sering agamawi. Tapi di situ justru ketika erangan itu muncul, ada kerinduan hati terdalam. Seringkali ya kayak kamu bilang ya, Tuhan itu mau kita doa minta itu, tapi kita kan nggak sadar ya kan, harus ditekan baru itu nih keluar keinginannya kan gitu kan. Nah di situ Tuhan sebenarnya memperlengkapi kita, karena kita pun ada di dalam kehendaknya. Kalau kita minta itu turun atas hidup kita, kita pun bisa maju di dalam kehendaknya ya kan. Sama, maupun itu tentang jiwa atau tentang diri kita, erangan itu adalah sesuatu yang Tuhan mau lahirkan ya melalui doa kita ya. Mungkin itu, silakan Pak Stefanus. Sebenarnya apa yang dikatakan Lukas tadi itu podo sama dengan gini. Semua orang boleh menginjil, tetapi penginjilan itu hanya efektif dan bisa dilakukan secara luar biasa melalui penginjil. Ya, panggilan penginjil. Tetapi orang yang tidak dipanggil menginjil, dia boleh menginjil, tetapi kan kurang efektif. Kadang-kadang begitu. Ya sama dengan yang dikatakan Lukas, memang para pendoa syafaat itu memang dipanggil di dalam groaning ya, dia meratap ya. Itu efektif sekali. Tetapi apakah umat tidak boleh meratap? Boleh, karena juga mereka juga dalam masa-masa tekanan. Orang-orang kalau jemaat-jemaat yang dalam tekanan yang dikatakan Jingjing tadi, memang dia harus groaning, harus melaksanakan groaning, minta Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. Tetapi itu hanya efektif sekali kalau pada orang-orang yang memang punya karunia pendoa syafaat. Itu efektif sekali. Ya itu aja, saya kira gitu. Tes. Ya, saya tambahkan ya, ini waktu saya baca Hakim-Hakim tadi, waktu Cingkin ngomong gitu, di Hakim-Hakim 3 ayat 1 ya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal mencobai bangsa Israel dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah itu dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi di dalam apa yang kita alami, kita itu sebenarnya Tuhan itu mau
ya kayak tadi Jingin bilang meningkatkan kapasitas kita. Kita yang belum bisa perang, kita belum mengenal bagaimana caranya perang, kita diajari perang, bagaimana perang di dalam roh ya. Mungkin kalau ini orang Israel perang secara perang sungguhan gitu ya, tapi kalau kita diajari bagaimana kita ini berperang di dalam roh, karena kita ini kan bukan perang melawan yang kita lihat ya, tetapi peperangan kita kan Tuhan bilang setiap hari kita perang, dan perang kita melawan penguasa-penguasa di udara, dan itu kita tuh diajari lewat kejadian-kejadian yang kita alami, lewat hal-hal yang mungkin kita nggak enak. Nah itu kita diajari Tuhan perang supaya kita itu jadi kuat di dalam Tuhan ya. Mungkin itu tambahan saya. Blueprint kami, Tuhan, setiap kami dapat menggenapi dengan sempurna. Tuhan kami memberikan pertumbuhan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, Kau berkati Pak Stefanus dan juga Ibu yang sudah mau melayani kami. Tuhan tambah-tambahkan pewahyuannya, dan Tuhan Kau bawa mereka lebih dalam kepada mengerti firman-Mu, dan supaya mereka terus dapat mengajar umat-Mu Tuhan untuk memahami firman-Mu dan mengerti rencana-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, biar firman hari ini bukan sekedar pengetahuan yang kami ngerti di dalam otak kami, tapi menjadi satu kehidupan yang kami dapat hidupi, sehingga setiap kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.